Yang nggak tahu. Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih yang sudah join webinar hari ini. Ngeliatin, ambil lihat bisa aja terus. Iya Kak, selamat pagi. Oke, mungkin yang baru masuk, jangan lupa langsung di mute ya, untuk supaya nanti kita bisa dengerinnya lebih jelas nih. Pada saat ada nanti pembicara-pembicara yang mau sharing supaya nanti tidak terganggu. Jadi kalau untuk yang baru join, baik bunda-bunda sekalian dan juga adik-adik tercinta, jangan lupa di mute dulu ya. Oke, mungkin saya buka dulu dengan balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang bunda-bunda semuanya yang sudah bersedia hadir. Mungkin juga ada ayah dan juga adik-adik tercinta. Berkumpul lagi kita di webinar terhadap kecerdasan anak. Untuk acara hari ini disponsori oleh aplikasi Bintang Kecil. Jadi mungkin bakal ada beberapa pertanyaan, apa sih Bintang Kecil? Nanti juga akan ada hadir perwakilan dari Bintang Kecil, face off-nya Bintang Kecil, yaitu dengan Kak Riri. Nanti aku juga bakal ngajak Kak Riri untuk ngobrol bareng-bareng. Dan aku mau ingetin aja kepada semua yang sudah hadir di sini. Untuk teman-teman, setelah acara diharapkan tidak live group ya, karena akan ada info tentang webinar berikutnya, dan lalu akan digratiskan untuk biaya berlangganan aplikasi Bintang Kecil. Itu pesan-pesan dari sponsor dan juga host hari ini. Untuk speaker nampaknya sudah hadir ya. Sebentar. Halo, oh ada yang bilang suara saya kurang jelas. Apakah sekarang mungkin sudah jelas? Oke. Oke, sebentar saya mau ngecek dulu apakah para speaker sudah hadir semuanya. Jadi hari ini apa aja sih yang ada di webinar Bintang Kecil tentang pengaruh musik terhadap kecerdasan anak? Nanti kita akan berbicara dari berbagai sisi dan aspek. Ada nanti kita akan juga kedatangan narasumber, yaitu Kak Tanti Dinianti. Kak Tanti ini adalah psikolog anak, lalu juga nanti ada Kang Purwacaraka yang merupakan komponis, musisi, dan juga mungkin yang sudah yang pasti sudah kenal lah ya, Kang Purwacaraka itu juga mempunyai uh, beberapa tempat les musik, dan juga nanti juga ada pastinya yang adik-adik semuanya tunggu, yaitu Nicole Rossi. Nicole Rossi merupakan aktris, singer, dan dancer bintang cilik ya, yang merupakan masih kecil sih, masih SD, tapi sudah banyak prestasinya. Ini pasti kesukaan semuanya adik-adik hari ini ya. Oke, untuk mulai hari ini, memulai webinar pagi ini, aku juga mau ngingetin untuk para bunda, ayah, dan teman-teman yang sudah bergabung, jangan kemana-mana nanti sebab
di akhir acara akan ada door prize menarik, yaitu voucher pulsa masing-masing 50.000 untuk 5 pemenang. Jadi pastikan join sampai acaranya selesai. Dan juga aku mau say hi nih, mungkin Kak Riri. Kak Riri udah join belum ya? Ya dong, hai Kak. Halo, hai Kak Riri. Hai Kim, selamat pagi. Selamat pagi Kak Riri. Nah, ini kayaknya udah pada berkumpul nih ya, udah sekitar ada 140-an yang sudah join. Banyak. Banyak banget. Selamat pagi semuanya. Hai Bu Tanti. Pagi semua. Halo Kak Tanti. Halo, sudah hadir juga Kak Tanti. Hai Pak Purwa. Kang Purwa juga udah hadir nih. Halo Kang Purwa. Iya juga. Oke. Nah, sebelum kita ajak ngobrol Kak Tanti, Kang Purwa juga. Ini aku mau ngobrol-ngobrol sedikit nih sama Kak Riri nih. Kak Riri, bisa nggak sih dijelasin ke teman-teman yang udah hadir di webinar hari ini, sebenarnya apa sih? Apa itu bintang kecil, Kak Riri? Oke, bisa. Aku akan menjelaskan dengan spesifik sekali. Tapi first of all, aku mau say thank you banget buat para anak-anak tercinta, orang tua yang sudah bangun pagi-pagi, sudah kayak bela-belain banget untuk acara ini. Thank you so much. Jadi sebelumnya, Bintang Kecil itu adalah jaringan sosial dan platform seni pertunjukan. Nah, bagi anak-anak yang suka nyanyi, suka nari, suka acting, suka siapa yang suka angkat tangan langsung raise hand. Wih, ini banyak loh. Lucu banget. Nah, kalian kan suka banget tuh untuk masalah seni, mau nari, mau nyanyi, apalagi sekarang suka banget cover Blackpink. Siapa yang suka cover Blackpink? Pada angkat tangan. Baik. Nah, itu tuh jadi si Bintang Kecil ini sebenarnya sih gunanya sebagai platform, jadi anak-anak bisa bikin video-video, terus di-upload ke Bintang Kecil, dan di situ tuh dia juga bisa nonton video-video musik, terus juga di sini kalian juga akan tahu lagu-lagu musik anak-anak itu bagus-bagus, dan selain itu ya, untuk para parents-nya, kan biasanya kan kayak bingung kan, kadang-kadang dapat aplikasi, ini gunanya cuma buat nonton doang nih, nah don't worry. Ini Bintang Kecil itu juga buat ekspor mereka, biar kalau mereka tambah serius dan mereka upload terus karya mereka, itu juga bisa jadi sumber pendapatan di future-nya Kak Afrit. Kayak gitu. Jadi sebenarnya buat planning ke depannya, Bintang Kecil ini tuh menjadi wadah yang tadinya hanya menjadi aplikasi, tidak hanya sekedar aplikasi yang tinggal di swipe up gitu saja, tapi juga sebagai wadah. Nah, di situ semoga jelas. Harus jelas. Jadi kayaknya ini sebenarnya aplikasi Bintang Kecil ini lebih juga bisa interaktif juga untuk anak-anak yang mungkin suka gerak, suka nyanyi, dan bisa diupload, plus juga selain sebagai wadah juga nantinya juga bisa jadi sumber income, ya nggak sih? Betul. Oke, berarti ini misalnya kalau udah ngomong sumber income pasti memangnya udah mulai bunda-bunda udah mulai tertarik. Iya. Soalnya kan kayak saat-saat ini, apalagi saat pandemi kayak gini kan, kita nggak bisa perform langsung live kan. Iya. Kan sedih banget. Lomba-lomba juga kayaknya udah yang biasanya kita lomba di stage, sekarang semuanya cuma bisa di-upload ya. Benar. Dan itu kayak jadinya berasanya kayak sometimes jadi bosen kan di rumah. Nah, makanya itu ya kalau dengan ada aplikasi Bintang Kecil ini, mereka jadi punya tujuan. Oke. Nah, kalau boleh tahu ada tujuan spesifik nggak sih dari pembuatan aplikasi Bintang Kecil ini, Kak Riri? Sebenarnya yang paling penting itu adalah kita mau mengabadikan musik-musik industri yang untuk anak-anak. Karena banyak banget nih yang mungkin udah lupa lagu anak-anak seperti apa. Nggak seperti zamannya saya. Beda zaman. Zaman saya juga, saya masih ingat kok lagu-lagunya semuanya. Justru zaman-zaman era-era kelahiran 80, 90 tuh lagu anak-anak masih keren-keren banget, banyak ya Ria. Betul. Dan bahkan sebenarnya saat ini belum terlalu sampai gimana banget kan Kak Astrid buat nggak seperti saat 90 atau 2000 yang lagi booming-boomingnya anak-anak punya dipasang. Terus kayak gitu. Nah, makanya tujuan khususnya yaitu kita mau mengabadikan itu dan kita mau anak-anak tuh
semakin bertambahnya zaman dan tahun bukan berarti lupa dengan hasil karya anak-anak. Oke. Oke, aku mungkin remind lagi kepada bunda-bunda semuanya, mungkin juga ada ayah dan juga teman-teman kecil tercinta, pada saat sudah masuk dan bisa join di webinar ini, langsung di-mute ya, karena kita sudah masuk mau mengundang beberapa pembicara-pembicara seru yang pastinya mau share-share info dan ilmu untuk kita semuanya, jadi jangan sampai nanti terpotong-potong nih. Nah, yang pas, balik lagi nih Kak Riri, jadi sebenarnya tadi Kak Riri ngomong tuh adalah musik anak-anak ya Kak Riri ya. Nah, apakah itu juga merupakan visi misinya untuk aplikasi Bintang Kecil ini sendiri, atau mungkin ada visi misi yang lainnya nih Kak Riri? Yes, itu salah satu visi misi dari Bintang Kecil sendiri. Dan kalau misalnya untuk visinya sendiri, sebenarnya aplikasi ini tuh karena memang namanya teknologi kan kita pasti bertumbuh terus ya Kak Astrid. Nah, which is di situ saat kita mampu kasih hiburan, tapi kita juga ada edukasinya. Oke. Jadi orang tua dan anak itu bisa sama-sama bermain di dalam aplikasi ini. Maksudnya adalah kayak ada fitur-fiturnya juga, ada nilai-nilai yang luhur sama positifnya. Terus jadi pas generasi-generasi penerus pun yang terima, itu juga buat menambah kecerdasan sama pengetahuan mereka. Nggak sekedar mereka, itu dalam visinya Bintang Kecil. Jadi kalau kayak ada satu aplikasi, mungkin anak-anak pada tahu, mungkin hanya jadi anaknya doang yang tahu, maminya bingung gimana caranya ya, kayak gitu. Dalam tahapan perkembangan anak, kita juga perlu lihat nih, anak kita tuh punya ketertarikan yang kuat banget nggak nih sama musik gitu ya, atau dia adalah anak yang ingin tahu aja gitu. Apapun itu, kasihlah mereka kesempatan, tapi di satu titik, nanti akan ada satu titik di mana orang tua juga perlu menilai nih, anak ini apakah ya enjoy dengan apa yang dia lakukan gitu. Itu kan bagian dari orang tua memperhatikan anak ya. Kemudian juga apakah orang tua terlalu ngedorong sehingga dia ngerasa nggak enjoy gitu kan. Nah, jadi bagian emosi ini yang perlu diterapkan deh gitu ya ke anak-anak kita gitu pada saat memperkaya kecerdasan musikalnya. Oke. Tapi paling maaf nih, kayaknya nggak bisa tayang. Tapi teknis. tapi kayaknya kalau dari cerita-cerita kita kurang lebih memang musik itu memang berperan ya. Maksudnya karena kayak mungkin saya kan orang Jawa ya, itu kalau waktu dari bayi lihat kalau nenek atau yang buyutnya masih ada, kalau sama cucu tuh kadang-kadang digendong pakai kain, terus nyanyiin lagu-lagu Jawa, sampai akhirnya gede tuh udah hafal lagu Cublak Suwong atau apa. Mungkin itu yang memang mungkin peran orang tua ya, dan lingkungan keluarga tuh yang memang penting banget, karena kalau anak juga rajin explore, kayaknya jadinya juga kecerdasannya juga bisa maksimal ya Kak ya. Betul. Jadi ya bayangin ya, digendong itu ada kehangatan. Detak jantung kita berirama dengan detak jantung bayi gitu ya. Kita menatap mata itu mengajarkan interaksi sosial dan interaksi dengan orang-orang yang dekat pada dirinya, sehingga menimbulkan rasa aman. Luar biasa banget ya. Padahal kelihatannya itu kegiatan yang sederhana gitu. Nah, anak ini akan ngolah, dia akan melihat mimik muka kita kayak apa, itu diserap banget gitu. Terus dia akan masukkan memorinya, ekspresi wajah. Nah, nanti akan jadi bekal buat dia untuk mengenali perasaan orang lain. Ya, betapa betul. Orang dewasa nggak, misalnya ya pada saat dia dewasanya nggak tahu perasaan orang lain kayak apa ya, gitu aja misalnya kayak gitu ya. Nah, ini kekayaan pengalaman tentang emosi justru didapetin dari kegiatan yang kayak tadi itu ya. Jadi menyanyi, mendekap, kan melibatkan semua panca indera, prinsipnya gitu Kak Astrid, melibatkan semua panca indera dan dicek emosinya. Nih Kak Tanti, kayaknya aku udah bisa share screen deh, apakah mungkin mau di-share? Coba ya, aku coba ya. Oke. Aku mau coba ini kan share sebentar, apakah sudah bisa di-share sebentar, mana ya?
Oke, ini apakah sudah ada Kak Tanti? Iya betul nih kita gambarnya ya. Oke, Lihat deh. nanti aku pokoknya Kak Tanti bilang next, aku tinggal klik Kak. Oke, siap ya. Aku mau ngasih lihat nih ya, betapa anak ini, coba deh lihat ekspresinya. Iya. Dan alat-alatnya ya. Oke, Ini itu alat-alatnya ada panci. semua ya. Ada semua kan di rumah ya. Gitu kan. Jadi tetap bisa di dalam pandemi ini tetap bisa main ya, bisa bermusik gitu ya, bisa dan itu kita memberikan kesempatan stimulasi kecerdasannya gitu loh. Nanti Bunda dan Ayah kreasikan deh, adik-adik juga di sini boleh kreasikan, mau bikin apa, bunyi-bunyian Iya, apa ya. benar. Seru kan gitu loh. Coba kita lihat di slide berikutnya, kayaknya ada musik. Kalau musiknya bunyi ya, aku pengen kita dengerin semua. Terus nanti sesudahnya boleh nulis di chat, feelingnya apa, perasaannya apa ketika setelah mendengar musik itu. Bisa nggak nih Kak? Aku kalau sebentar, aku mau share. Musiknya nggak keluar di aku ya. Nggak apa-apa kalau nggak keluar ya. Ini mau ngajak ya. Intinya gini. Pasti di rumah atau dimanapun kita akan mendengarkan musik ya. Nah, ketika mendengarkan musik, entah itu suaranya saja, entah itu ada kata-kata gitu, ada lagunya gitu. Resapi itu dan kemudian tanya, feelingnya apa ya? Ya, kebayang ya? Feelingnya apa sih ngedenger musik ini gitu ya? Aku ngerasa apa ya, terus aku ngerasa mengingat peristiwa apa ya, kenangan apa yang ada di situ gitu loh Kak. Jadi, wah itu bisa apa ya, penuh nih rasa suka Kak, tergantung ini musiknya ya. Oke, kita ke slide berikutnya deh ya. Coba kita lihat tadi. Ya, nah ini tadi nih syaratnya ya kan, bermain, menerima ekspresi anak, melibatkan panca indera ya kan. Nah, kita akan membentuk kenang sebenarnya pada anak-anak kita. Nah, ini tadi motorik halus, motorik kasar ya, kematangan sekolah, menggambar. Ini sebenarnya proses rumit di belakang aktivitas yang kita lihat biasa-biasa aja itu gitu loh. Coba buka lagi slide berikutnya. Nah, menjalin keakraban. Coba lihat ya, si bayi itu menatap ayahnya. Ayahnya ekspresinya tersenyum, ya kan? Kakaknya ikut terlibat. Dengan dengar suara aja sebenarnya modal kita tuh suara ya. Ayah bunda modalnya suara. Itu udah efek banget gitu ya. Jadi akrab gitu ya. Oke, coba kita lihat lagi slide berikutnya apa sih? Nah, komunikasi dan imajinasi tadi ya, dengan mengoceh, kosakata bertambah, itu latihan dia untuk bicara dan kenal dengan sekelilingnya. Karena memang, berikutnya memang kayak kalau anak-anak, kalau misalnya dengar suara yang memang dia udah sering familiar tuh bisa langsung nengok, oh ini suara ayahnya, bundanya, kakaknya, udah bisa membeda-bedakan ya Kak ya. Padahal itu suara utama yang dia dengar ya, dan dia akan menilai bahwa suara itu memberikan perasaan apa pada dia. Jadi ada kebutuhan dasar yang perlu dipenuhi oleh balita gitu ya, bahwa rasa aman itu kan lewat suara. Jadi dia akan gitu loh. Oh, suara ini menenangkan. Kalau misalnya orang tuanya nyanyi, ya kan, mendendangkan, Nina boboin, gitu. Menenangkan kan, itu 2 kali lebih nyenyak tidurnya. Gitu ya. Nah, ini memiliki, gitu kan, tadi ya, ada lagu-lagu apa ya, tema-tema tertentu, gitu ya, tema-tema budaya, kan. Nah, itu bisa muncul, gitu loh, rasa memiliki itu. Coba kita lihat lagi yang berikutnya apa. Sudah. Nah, ini dia. Harus fun ya. Iya banget. Mengeluarkan di kita semua ya punya hormon namanya hormon dopamin. Hormon dopamin itu akan teraktivasi dengan sendirinya ketika kita punya feelingnya happy gitu loh. Ya, justru memperbaiki suasana hati ya. Jadi kalau yang nanti rewel-rewel atau nggak enak anak-anaknya, coba ayah bundanya nyanyi.
Terutama ayah ya. Terutama ayah. ya. Ini benar-benar bisa pengalaman pribadi. Biasanya anak kalau ngeliat ayahnya udah nyanyi, terus ada joget-joget sedikit, mereka langsung Iya, nice. seru banget. Kalau ibunya kan udah biasa ya, kayak setiap hari mereka lihat gitu. Kalau misalnya ayah-ayah yang bekerja tiba-tiba pas lagi weekend gini, tiba-tiba nyanyi, aduh itu anak pasti udah langsung happy-nya tuh level tingkat tinggi. Iya, betul. Makanya ada perbedaan banget antara fatherhood dengan motherhood. Yes. Kita lihat slide berikutnya, Kak. Okay. Nah, ini yang tadi 8 ya. Jadi setiap anak itu punya loh 8 kecerdasan, nggak cuma 1 kok gitu ya. Tapi memang ada bagian kecerdasan bisa jadi yang menonjol tuh ada 2, ada 3 gitu loh. Tapi bukan berarti dia nggak di kecerdasan yang lain. Jadi kalau kita bahas tentang musik, kecerdasan musik, itu bisa juga akan berkena, maksudnya akan berinteraksi dengan interpersonal, ya kan, body kinestetik, kan bergerak ya. Yeah. Kemudian feeling, ya macam-macam gitu. Coba kita lihat slide berikutnya. Ini pertanyaannya kadang-kadang ada juga nih orang tua yang gimana sih, apa sih yang disebut kecerdasan musik? Jadi fungsi orang tua itu sebenarnya memberikan kesempatan untuk eksplorasi gitu loh. Jadi kasih kesempatan anak-anak untuk ya feelingnya tadi dapet, lewat panca inderanya dapet, nanti baru akan kelihatan mana anak-anak yang memang lebih menonjol dari segi kecerdasan musik, mana yang memang dia penikmat aja, misalnya kayak gitu ya. Jadi nggak semua anak harus semuanya cerdas musik gitu loh. Karena kan ada kecerdasan yang lain ya, juga yang bener. kita harus apresiasi itu gitu kan. Nah, coba kita lihat berikutnya lagi slide-nya. Oke, ini cirinya. Udah hadirkah? Cirinya nih, adakah? Ya. Dan ini semua diberikan kesempatan ya, dengan cara menyenangkan. Kalau anaknya sudah mulai rewel ya, mau rewel tuh maksudnya udah tidak menikmati lagi, tunggu dulu gitu loh, kasih waktu dulu, kasih break dulu gitu loh. Nanti apakah dia tetap konsisten dengan rasa ingin tahunya, ya kan, tentang musik atau alat musik, baru diterusin lagi. Kayak gitu, karena akan mengiringi dengan tahapan perkembangannya dia. Coba kita lihat slide berikutnya. Tapi kalau boleh nanya nih ya, Kak Tanti, biasanya kan kadang-kadang anak, mungkin orang tua yang punya bakat musik merasa anaknya tuh pasti ada bakat musiknya. Dengan ciri-ciri ini, apakah apabila orang tuanya tetap istilahnya terus mencoba supaya bakat musiknya itu keluar, menurut Kak Tanti sendiri itu gimana? Apakah memang nggak apa-apa orang tua untuk mengarahkan, atau ya sudah sambil dilihat dulu aja sampai mana nih anaknya ini dengan bakat musiknya, Kak? Bakat musik itu kan tetap aja perlu latihan ya gitu. Jadi ketika latihan atau mengenalkan, masuklah kok ini teknik bagaimana komunikasi dengan anak. Jadi komunikasi dengan anak itu yang poin yang paling utama adalah untuk mengenali emosi dia apa gitu. Baru kemudian ngajak dia diskusi untuk berpikir, memilih, dan memutuskan. Jadi konteksnya adalah diskusi bareng-bareng nih gitu. Nah, ketika memutuskan diharapkan anak kita kasih wawasan antara baik dan positif keputusan itu ya. Kemudian kita arahkan dia untuk mengambil keputusan dan kita sendiri boleh ngasihkan gitu. Dengan pola yang itu, anak diharapkan menyadari bahwa rasa ingin tahunya saya atau bakat saya tentang musik itu adalah juga kesadaran diri saya mau gitu loh. Kalau gampang banget, enak banget misalnya ya, kan harus duduk bareng dulu gitu, harus mencapai mufak ya, Kak Tanti. Salah ya, adik-adik kita di sini tuh pintar-pintar loh dalam mengambil keputusan. Jadi kita apresiasi bagian
itu kan. Itu slide yang terakhir ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi bisa dicek. Ya, ada juga boleh ya, silakan gitu kan, pengen apa namanya menikmati nih gitu ya dari segi musikalnya seperti apa, kayak gitu Kak. Kayaknya Oke, udah deh terakhir slide-nya deh. Udah ya, oke. Ya jadi apa bisa tayang juga ya. Apa pagi memberikan ini buat ayah. Oke, nah tanpa berlama-lama lagi nih ya adik-adik sekalian. Halo Kang Purwo, apa kabar? Kabar baik. Sehat Kang Purwo? Ya, sehat, alhamdulillah. Oke. Nah, untuk Nicole dan Mami apakah sudah bergabung? Ya, sudah ya. Halo, hai. Halo semuanya. Halo Om Purwa. Halo Bu Melia. Hai Kak Riri, Kak Astri. Hai Nicole. Halo Betis. Pagi. Halo. Halo. Nicole apa kabar? Sudah sarapan Nicole? Sudah. Sudah segar ya, cantik ya Nicole. Di sini banyak banget teman-teman yang sudah menunggu kedatangan Nicole dan juga sekarang nih aku mau ngajak ngobrol sebenarnya, ngajak ngobrol Kang Purwo Caraka dan juga Nicole karena di sini kan kita lagi ngebahas mengenai pengaruh musik terhadap kecerdasan anak ya. Mungkin kalau untuk pertanyaan pertama aku mau nanya nih ke Kang Purwo Caraka nih. Kang, kayak tadi sebelumnya kan Kak Tanti udah sempat share ke kita lah informasi bahwa memang musik, irama itu mendukung untuk membentuk kecerdasan anak. Kalau dari Kang Purwo sendiri nih yang sudah lalu lalangnya di dunia musik sebagai komponis juga sudah lama sekali dan sudah, kalau menurut saya Kang Purwo tuh senior ya, walaupun tetap mukanya tetap awet muda ya Kang ya, tetap jiwa muda ya Kang ya. Nah, sejak usia berapa sih Kang anak tuh boleh diperkenalkan dengan musik, dan kalau boleh tahu tuh kayak biasanya tuh jenis musik apa Kang yang biasanya cocok untuk perkembangan anak, terutama mungkin anak-anak yang baru berusia mungkin pas TK ya, yang biasanya kan kadang-kadang kalau untuk belajar musik kadang-kadang mulai pada saat TK. Gimana Kang Purwo? Ya sebenarnya kan tadi sudah banyak hal yang diungkap dan dikatakan oleh Mbak Tanti sebagai pernyataan yang sah, absah, valid gitu ya. Nah, didukung oleh research, didukung oleh studi ya. Jadi ya beberapa pertanyaan di chat juga saya tadi sudah baca ya, dan semuanya juga perlu ada yang diluruskan karena ada pertanyaan yang bias. Dan juga ada pertanyaan yang perlu dijawab dan sebenarnya sudah terjawab juga. Nah, sebagai pintu masuk untuk menjawab itu, saya ingin membahas juga beberapa pertanyaan supaya nyambung dikit. Di situ sempat ditanyakan bahwa katanya ada musik yang sudah juga harus diberikan kepada ibu hamil, ibu mengandung, apakah itu benar bahwa itu mempengaruhi, dan tentunya saya sendiri dari pihak bisa menjawab itu karena saya bukan psikolog, saya juga tidak melakukan itu. Tapi bahwa studi-studi yang ditulis oleh banyak orang sampai diterbitkan di dalam bukan cuma jurnal tapi dengan buku, misalnya Efek Mozart dengan Don Campbell misalnya, itu sudah membuktikan bahwa kalau orang di sana kalau nerbitin buku pasti nggak abal-abal gitu ya. Ya benar banget. Dan di toko CD sebelum toko CD pada tutup juga itu dijual ya. Ibu hamil dan lain-lain itu juga nggak pernah digerebek polisi, berarti itu benaran gitu kan. Kalau bohongan udah pasti digerebek polisi kan. Iya benar. Enggak, ya kan. Betul. Nah, kita harus terima juga sebuah kenyataan bahwa musik itu penting. Kalau kita sepakat untuk mengetahui menerima musik itu penting, saya sebenarnya kecewa. Kenapa? Karena di sekolah-sekolah musik itu dianggap tidak penting.
Oh, oke. Karena kalau ada ujian kelas 6 dan sebagainya, musik itu pelajarannya dihilangkan. Berarti musik tidak penting, yang penting fisika, kimia, matematik, dan lain-lain. Sehingga sekaligus menjawab pertanyaan tadi, bahwa cerdas itu bukan pintar. Ada yang tanya tadi, cerdas itu berbeda dengan pintar. Kalau pintar itu pintar matematik, pintar fisika, dan lain-lain. Tapi kalau cerdas itu dalemannya tuh termasuk intuisi dan lain-lain, itu tidak bisa dibangun dengan pengajaran, tapi dengan pendidikan. Itu bedanya pendidikan sama pengajaran. Kalau cuma ngajarin orang, ya nggak usah mendidik. Dia hormat sama orang tuanya, nggak peduli. Ajarkan hal-hal itu, kebersihan, cinta lingkungan, Iya, karena benar. konten. Jadi bukan sekedar musik itu motorik dan lain-lain, itu persoalan yang lain lagi. Tapi sadarlah bahwa memberikan musik, terutama vokal, yang bervokal kepada anak-anak, itu gunanya bukan cuma sekedar yang tadi diceritakan, tapi konten dari musik itu penting untuk anak-anak tahu bagaimana intoleran, nggak boleh, gimana masalah toleransi, mengenai cinta lingkungan, bangsa dan negara, dan lain-lain. Dan itu harus ditanamkan dari kecil, supaya anak-anak itu doktrinnya benar. Bukan didoktrin malah nggak benar sama pihak lain. Itu yang menurut saya penting gitu ya. Jadi kalau tadi Mbak Astrid tanya dari usia berapa, saya pikir tidak ada batas usia. Karena itu sejak benar dini ya Kang ya. Bahwa anak itu dinabobokan dengan musik, bukan dengan puisi. Iya, benar-benar. Ya, pernah ada ibu yang mengambil karya Hairil Anwar untuk menidurkan anaknya. Kerawang belum. betop gitu kan. Lalu menggunakan lullaby atau anak-anak. Ya. Jadi musik itu memang hidup dari anak-anak masih bayi, itu memang kenyataan. Nah, kalau perkara nanti misalnya pertanyaannya agak spesifik mengenai pelajaran musik, itu masuknya di pengajaran musik. Nah, itu bicara mengenai fisik anak. Misalnya kalau drum, dia harus cukup tubuh untuk bisa duduk. Berapapun usianya, karena anak ada yang bongsor, ada yang kerdil gitu ya. Atau misalnya untuk piano, ya kita lihat anaknya bisa konsentrasi nggak barang 20 menit. Baru itu kita bisa ajarkan. Kalau dia nggak bisa konsentrasi, dia harus masuk di kelas lebih kecil yang sifatnya bermain. Karena memang homo ludens atau orang bermain itu adalah sebuah hukum alam manusia. Ya, homo ludens itu di mana orang itu pasti bawaannya mau bermain. Iya. Makanya saya hanya ingin menghimbau supaya anak-anak terlalu kecil itu jangan terlalu dijejali oleh pelajaran-pelajaran yang berat. Dan pulanglah dia siang-siang, jangan terlalu sore. Janganlah full day school itu membunuh anak-anak menjadi tidak bisa main dengan teman-temannya di sekolah, di rumah, dan di sekitarnya. Karena anak-anak itu perlu main. Ya, jadi janganlah bikin sebuah salah kaprah bahwa anak ini harus dipintarkan semua seperti Albert Einstein, tapi lupa satu hal, bahwa anak-anak harus bersosialisasi dengan teman-temannya yang lain. Nanti kalau udah gede, dia jadi sarjana, baru dia main sama teman-temannya. Itu lebih celaka. Tiap hari nge-mall karena main. Karena waktu kecil dia nggak dikasih waktu cukup main. Ya, dan itu saya bahwa satu, anak itu tidak ada batas usia untuk diberi musik. Dua, memang itu soal pengajaran musik, lihat fisiknya, psikologisnya sudah mampu bisa untuk main misalnya drum, piano atau gitar itu lihat dari fisiknya dulu ya, apakah dia bisa konsentrasi, apakah dia betah duduk lama, tegap, kayak gitu ya Kang Pula? Iya, coba itu Gerli tadi chat, kamu kelas berapa sekolah pulang jam 3? Emang semua harus jadi Albert Einstein ya? Enggak kan? Itu kan.
butuh sesuatu yang socialize-nya bagus gitu ya. Jadi berilah musik anak-anak itu, kalau saya yang suruh kan kayaknya kesannya kan conflict of interest ya. Gitu. Tapi kan semua orang bisa berpikir jernih. Nah, saya setuju sekali. Nah, satu juga yang saya ingin tanyakan sebetulnya begini. Anak itu usia berapa sih batasnya? Yang dalam subjek ini tuh anak usia berapa? Sebab kalau merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, anak itu sampai 18 tahun. Oh, oke. Nah, Dibilang anak-anak tuh sampai tanggal umur 18 ya kan ya? Undang-undang. Nah, sekarang yang kita jadikan subjek pembicaraan ini tuh anak umur berapa? Ini kayak di sini kayaknya rata-ratanya nih SD, TK, SD nih kayaknya nih kalau saya lihat dari. Sekarang saya mau tanya sama Marlin misalnya yang ada di layar saya. Marlin, mana Marlin? Iya, saya. Ya, kamu sekarang enggak, saya ini anak 3 tahun. Saya mewakili anak. Soalnya ini bundanya ini Kang Purwa. saya pikir anaknya. Wah, awet muda Bu Marlin. Halo Bu Marlin. Terima kasih, halo. Oke, mungkin Kang, aku mau beralih nih ngobrol sama Nicole nih. Halo Nicole. Halo Nicole. Kalau tadi kan udah sempet ya dengar-dengar dari Kak Tanti, Kang Purwa soal bernyanyi, bermain musik dan lain-lain. Nah, kalau aku boleh tahu, Nicole sendiri nih sudah mempunyai minat sampai udah biasa untuk bernyanyi itu sejak umur berapa ya? Sejak kapan ya, Nicole? Aku sih nyanyi dari umur 4 tahun. Oke, itu baru nyanyi-nyanyi apa iseng-iseng atau memang yang sudah belajar apa ada gurunya atau gimana, Nicole? Itu udah di panggung. Udah di guru. Iya. Udah guru ya. Tapi minat apa Nicole ini sebenarnya bernyanyi ini karena emang aku pingin belajar nyanyi atau memang disuruh sama papa mama nih? Aku emang mau pengen nyanyi. Oh, emang hobinya nyanyi? Ya. Kalau misalnya Nicole, kalau boleh kasih tahu, jenis musik apa sih yang Nicole suka? Yang mungkin yang paling semangat kalau Nicole pelajari? Aku sih sekarang lagi musik kayak apa? Kayak iya, kayak pop gitu. Kalau favoritnya Nicole nih sekarang lagi favorit lagu apa nih kalau boleh tahu? Favoritnya lagu apa? Kesukaannya? Lagu bukan lagu favorit Nicole apa? Lagu Disney gitu ya? Aku yang princess gitu ya Nicole? Kayak Disney gitu. Oke. Kayak memang kayaknya sekarang lagi banyak ya lagu anak-anak yang ala-ala princess gitu ya. Itu favoritnya Nicole kayaknya Nicole ya? Iya, aku suka yang kayak apa princess gitu. Cover lagu Iya, Ariel. cover lagu Ariel. Oh, oke. Nah, ini kalau misalnya mungkin aku mau nanya lagi ke Nicole. Nicole tuh biasanya kalau misalnya menghafal kayak satu lagu, jatuhnya kayak kemarin tuh menghafal lagu Ariel gitu, itu butuh lama nggak sih waktunya? Apa yang Nicole langsung bisa sekali dua kali nyanyiin langsung hafal gitu Nicole? Enggak sih, kalau kayak aku pernah nih belajar lagu buat cover. Nah, sebenarnya kayak aku selalu setiap pagi nyanyi lagunya, tiba-tiba terus jadi keinget-inget mulu komputer-komputer. Oke. Ngomong-ngomong tadi Kak Asyik lupa deh di awal. Sebenarnya tuh aku penasaran banget. Tadi soalnya aku dapat bocoran dari Kak Riri, katanya tuh Nicole bisa ya nyanyiin jingle-nya Bintang Kecil ya? belum apa ya. Halo. Oke, nanti mungkin sambil Nicole nanti prepare lagi ya. Mungkin nanti kita bisa dengerin Nicole menyanyikan sedikit lagunya jingle Bintang Kecil di akhir acara ya Nicole ya. Oke, balik lagi ke Kang Purwa nih. Kang Purwa, aku mau nanya nih, kalau boleh tahu
Kenapa sih sekarang kok lagu anak tuh jarang terdengar sih, Kang? Atau mungkin bisa aku kalau lihat sekarang aku selalu dengar tuh lagu-lagu anak zaman-zamannya aku waktu kecil. Kayak sekarang tuh nggak ada lagu anak yang baru. Terus sebenarnya emang nggak ada lagu anak atau memang nggak kedengeran pengarang-pengarang barunya untuk lagu-lagu anak ini, Kang? Bedakan antara enggak, yang mana? Memang nggak ada, ada tapi tidak terlihat, atau ada, tidak terdengar, atau ada tapi tidak mau didengarkan. Ayo. Nah, kalau saya pribadi, coba Bu Marlin. Coba Bu Marlin. Ada, cuman tidak ini ya. Udah lebih ke K-pop, jadi anak-anak lebih suka kayak gitu. Sebenarnya saya sih lebih senangnya lagu-lagu anak tuh lebih berjaya lagi ya Bu Marlin ya. Kayak zaman kita sekarang susah ya. Jadi kayak sekarang anak-anak zaman sekarang aja kadang suka dikasihnya lagu-lagu dari zaman kita ya Bu Marlin ya. Iya, betul. Oke, jadi gimana nih soal fenomena ini, Kang Purwa? Saya seneng kalau yang jawab bukan saya, Kak. Masyarakat kan tahu bahwa ada tapi tidak didengar. Jadi jangan pernah bilang bahwa hilang, enggak hilang. Jadi kalau ada tadi yang chat di situ bilang bahwa sudah hilang, itu tidak benar. Tidak ada yang hilang, ada. Kami sebagai pelaku selalu membuat. Cuma memang terkalahkan oleh K-pop, terkalahkan ini, terkalahkan oleh The Massive, terkalahkan oleh Ahmad. Nah itu makanya saya minta semua jajaran, kalau memang katanya Bu Marlin itu saya lebih senang ini itu, atau teman-teman yang lain setuju dengan bahwa musik untuk anak-anak itu penting secara konten, marilah kita bersama-sama memikirkan bagaimana supaya anak-anak itu bisa mendengarkan lagu anak-anak. Jangan malah ibu-ibunya menjerumuskan anaknya suruh dengar lagu yang lain, bahkan suruh menyanyikan lagu yang enggak. Alih-alih dia menjadi benteng, dia malah menjadi racun. Ingat itu. Ya, bilangin sama orang tua yang lain di luar webinar ini. Sebarkan paling tidak 1 ke 50 orang. Bahwa hati-hati kalau suruh anak-anaknya nyanyi yang nggak benar. Suruh nyanyi lagunya, siapa namanya? Ya macam-macam deh pokoknya ya. Yang apalagi yang barat-barat itu dia nggak kenal namanya ya, nggak kenal artinya, itu bahaya banget. Belum lagi nyanyi lagu cinta-cintaan, lagu The Massive lah, lagu dari inilah itulah, dan itu kenyataan, kita nggak bisa deny. Ya mau didinai kayak apa juga nggak bisa, itu kenyataan yang terjadi. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama bagaimana caranya mereka menyanyikan lagu anak-anak. Itu aja sih sebenarnya ya. Kita yang punya kewajiban mengarahkan, pemerintah harus mengarahkan. Pemerintah punya KPI, tapi KPI nggak pernah bisa mengarahkan media, apalagi media elektronik. Ya susah lah. Kalau semuanya berorientasi kepada duit, kepada uang, susah bangsa ini. Makanya oleh sebab itu kita harus punya goodwill. Ya. Jangan anak-anak itu diserahin gadget terus dia langsung bisa mengakses apapun juga. Dan ibu-ibu biasanya seneng kalau anaknya dikasih gadget karena anak-anaknya itu anteng. Ibunya anteng sendiri. Anaknya anteng sendiri. Tapi sekarang kalau udah anak-anaknya pusing, payah, terus mempersoalkan lagi lagu anak-anak sudah hilang. Enggak, lagu anak-anak nggak kemana-mana. Ini masih ada lagu ya, Kang ya? Aja dan banyak yang bikin. Cuman Anda sendiri yang nggak pernah mau eksplor dan Anda sendiri yang tidak pernah membentengin anaknya. Itu masalahnya, gitu loh. Jadi harus dicariin cara juga bagaimana caranya supaya anak-anak itu senang dengerin karena kontennya penting. Ya. Terutama kontennya ketika anak udah mulai SD. Di bawah itu anak masuk wilayah yang sangat psikologis, misalnya yang tadi Mbak Tanti ceritain mengenai motorik, mengenai gerak, rasa senang, ya. Itu semua adalah sesuatu yang sifatnya psikologis. Ya, tapi kalau sifatnya sudah konten, ya anak-anak di usia yang sudah bisa mendengarkan konten dan dimasukin konten di kepalanya, di hatinya, di dalam dirinya, itu penting sekali ya.
Saya juga nggak bisa ngebayangin ketika anak kecil bicara mengenai percintaan orang tidur bersama saya untuk semalam yang terakhir gitu. Itu kan gila ya. Dan itu terjadi, dan itu saya ngalamin banget. Saya punya bukti otentik, saya punya bukti evidence secara video. Jadi saya bukan katanya, bukan apa, saya benar-benar pelaku yang mengalami itu, karena saya punya pendidikan musik, di mana anak-anak itu sulit sekali diarahkan kalau mau konser aja, sampai berdebat sama gurunya, kenapa sih anak ini harus nyanyi ini? Soalnya ini permintaan ibunya. Mampus nggak lu? Gitu. Jadi ya, mungkin itu kenyataan. Jadi sudahlah ya. Kita artinya saya selalu ingin bicara itu solutif ya. Tidak hanya teori, karena action is everything. Karena cuma kata-kata itu akan menimbulkan cuma alasan saja ya. Kata-kata itu akhirnya hanya menghasilkan alasan-alasan saja. Do something. Oke, terima kasih Kang Purwa untuk sharingnya. Ini Kak Riri. Hai Kak Riri, masih adakah? Masih ada dong. Nah, Kak Riri, nih dari bintang kecil menjawab kekhawatiran mungkin mami-mami sekarang, dan juga mungkin tadi Kang Purwa juga ngomong sebenarnya tuh lagu anak-anak tuh ada, ternyata masih memang ada, tapi mungkin memang tidak sehingar-bingar zaman kita kecil dulu ya, yang memang kayaknya di TV tuh setiap saat semuanya lagu anak kecil, dari Messi, dari Joshua, dari Sherina, dari aku apa lagi, banyak banget, sampai lagu-lagu daerah pun yang di cover mereka tuh banyak ya, sampai akhirnya kita hafal lagu daerah. Nah, dari bintang kecil sendiri nih gimana nih untuk menjawab kekhawatiran mungkin dari mami-mami tadi yang bilang, tadi ada juga yang bilang, saya suka dengerin lagu anak-anak di rumah, tapi kadang-kadang kalau sudah keluar rumah, entah di sekolah, ataupun lagi dengan teman-temannya, kadang-kadang itu yang kita nggak bisa kontrol ya, Kak Riri ya. Nah, kalau dari bintang kecil sendiri nih, ini aplikasinya gimana nih, bisa mendukung nggak sih kekhawatiran ibu-ibu ini supaya tenang kok, anak-anak di sini banyak gitu, atau gimana nih Kak Riri? Nah, jadi sebenarnya tenangnya tuh karena mungkin kayak beberapa parents mikirnya, nanti tahu-tahu anaknya nggak suka karena lagu anak-anaknya mungkin kuno, ataupun dia bersifat yang kayaknya udah nggak zaman sekarang banget nih. Tapi enggak, sebenarnya di aplikasi itu tuh semua lagunya tuh update. Jadi benar-benar dia ngupdate sampai artis terbaru maupun yang terlama tuh ada semua, tapi memang yang untuk anak-anak besar, kayak let's say ada kata-kata kasar dan lain-lain tuh nggak ada. Jadi lagu-lagu Oke, berarti ini parental guide-nya sangatlah ketat ya. Wah, benar-benar pokoknya ibu-ibu tenang aja Bu, sudah ada sedikit atau sudah ada pencerahan di ujung sana, ada aplikasi yang friendly untuk anak-anak ya, dan untuk keluarga nanti ya. Yang nyoba pertama kali Kastrit. Oh iya, cara anak gue 5 ya, jadi aku bisa coba. 345 dicek gitu. Oke, thank you Kak Riri. Nah, aku mau nanya lagi nih, balik ke Nicole. Halo Nicole. Hai Nicole. Halo Nicole. Halo. Halo Nicole. Semuanya langsung halo Nicole. Hai semuanya. Oke, ini yang paling kayak yang adik-adik tercinta kita nih yang menunggu-nunggu banget nih kehadirannya Nicole Rossi. Nicole, aku mau nanya, kamu tuh punya favorit lagu anak-anak nggak sih? Ada. Apa? Misalnya lagu apa? Banyak sih. Kayak yang paling kamu suka mungkin, atau mungkin yang karena kamu dari kecil sering dengar, kayak aku kan paling suka banget tuh itu kayak Twinkle Twinkle Little Star, terus Pelangi-Pelangi itu kayaknya udah sampai sekarang tuh kayak masih hafal gitu. Nah, kalau Nicole sendiri gimana? Apa aja? Sebenarnya sih dari dulu juga Twinkle Twinkle, karena tiap aku bobo suka dinyalain lagu Twinkle. Nah, kalau Nicole selain bisa bernyanyi, mungkin aku boleh tanya nggak sih, Nicole bisa main alat musik juga kah? Bisa. Nah, apa aja tuh alat musik yang suka Nicole mainkan?
Sekarang sih aku lagi suka main ukulele. Oh ya, itu senarnya ada berapa sih? 4 ya? 4 atau 5 ya? 4 ya. Itu Nicole udah bisa lancar maininnya. Lagi Masih belajar. Hmm. Oke, kalau selain ukulele apa lagi nih, Nicole? Kenapa? Nicole, halo? Halo? Iya ya. Selain ukulele apa lagi, Nicole? Piano. Oh, piano. Kalau piano memang sudah belajar dari kecil, Nicole? Nama Nicole. Oh, oke. Nah, ini kalau boleh tahu, kalau biasanya Nicole main piano, lagu-lagu apa sih yang biasanya Nicole mainnya? Sekarang lagi belajar dari bukunya. Oh, oke. Jadi baca partitur ya? Iya. Oke. Tapi emang bener sih. Tapi kalau Nicole sendiri emang suka kayak ngutak-ngatik buku musik, terus nyoba-nyoba mainin lagu-lagunya gitu. Di piano emang suka banget. Di piano suka. Oke. Nah, kalau misalnya aku boleh tahu nih, Nicole itu setelah menekuni dunia musik selama beberapa tahun ini, Nicole tuh ngerasain senang dan enjoy nggak sih dengan menjalani semua kegiatan ini? Apalagi kan kamu selain musik juga main film ya, tapi di musik sendiri, apa yang kamu rasakan setiap kali kamu mungkin konser nyanyi? Aku juga pernah lihat kamu perform tuh nyanyi sambil nari-nari tuh lucu banget. Nah, apa sih yang kamu rasain dengan kamu menjalani kegiatan bermusik kamu ini? Menurut aku sih seneng banget bisa suka nyanyi dan sebenarnya sih aku nyanyi karena aku suka dan aku juga pengen. Aku juga nggak bisa sih, nanti terus Mas. Halo teman-teman, boleh di-mute ya, biar kita bisa dengerin suaranya Nicole. Oke, thank you. Coba silakan Nicole dilanjutkan. Aku suka karena ya aku emang dari dulu suka nyanyi dan aku pengen ngeinspirasi teman-teman semuanya dan kayak ngomong bisa cerita dan ngomong secara dari lagu gitu. Oke. Tapi yang pasti dengan Nicole bernyanyi, bermusik juga sering show-show, kayak Nicole jadi tambah banyak temannya ya Nicole ya. Iya. Jadi kayak memang ayah bunda kayak dengan musik selain juga anak-anak bisa melatih kecerdasan juga istilahnya mereka bisa eksplor juga itu seperti tadi Nicole bilang bisa menyampaikan sesuatu dengan musik ke teman-teman sebayanya dan pastinya juga menambah teman dan juga dalam tadi yang sempat disebutkan oleh Kak Tanti memperkembang kebutuhan sosialisasinya mereka ya. Oke, Nicole, sebentar lagi untuk Kang Purwa, Kak Tanti, Nicole juga Kak Riri. Abis ini aku akan memilih beberapa ayah bunda dan teman-teman kita yang sudah mengirim memberikan pertanyaan di kolom chat. Nanti 3 penanya ini bisa langsung berinteraksi langsung. Mereka mau bertanya dengan siapa dan bisa ngobrol langsung entah dengan Kak Tanti, Kang Purwa atau dengan Nicole. Nah, ini aku tadi sudah sempat tulis satu Deli Trianggara. Deli Trianggara. Ya. Halo. Oh, kakaknya. Oh, halo. Oh, ini ayah ya? Halo Kak. Aku sebutnya apa nih? Kak ya atau ayah aja? Kakak aja. Kakak aja. Halo Kak Deli. Tadi kayaknya Kak Deli sempat menanyakan untuk ke Kak Tanti ya. Betul sekali. Oke, Kak Tanti. Nah, silakan ngobrol bareng Kak Tanti dan Kak Deli. Saya persilakan. Gimana Kak Deli? Gini Kak, kebetulan aku ini beberapa kali mendapatkan siswa yang arahan dari psikolog untuk menghadapi terapi speech delay di tempat saya mengajar. Nah, istilahnya
cara yang istilahnya lebih efektif untuk istilahnya meningkatkan kecerdasan anak ini supaya bisa mengikuti istilahnya instruksi itu yang lebih efektif itu gimana ya? Karena saya pribadi sempat berkomunikasi dengan orang tuanya, dari orang tuanya sendiri kurang mendapatkan arahan dari psikolog tempat dia terapinya gitu. Oke, makasih nih Kak Deli pertanyaannya. Jadi dalam psikologi itu ada spesifikasinya juga nih Kak Deli. Ada yang memang mengkhususkan pada play terapi, ada musik terapi gitu loh. Jadi kayak kita ke dokter anak gitu ya. Dokter anak pun kan kemudian ada spesialisasinya lagi gitu. Jadi kalau untuk anak-anak yang khusus dengan dengan keadaan khusus gitu ya, speech delay kah ataupun anak-anak kebutuhan khusus itu terapinya juga khusus Kak. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan anak-anak yang tumbuh kembangnya sesuai gitu loh. Nah, untuk yang ini secara umum aja ya, memang kalau saya memang bukan di area yang speech delay, tapi secara umum aja bahwa musik itu kalau secara teknisnya diapakan gitu ya, pada prinsipnya yang tadi melalui 5 panca indera itu, dan memang bukan untuk meminta anak yang speech delay itu ya langsung segera bisa, bukan itu sebenarnya. Jadi prosesnya itu adalah memfokuskan bagaimana latihannya melalui panca indera itu, kemudian dilihat perkembangannya. Jadi pasti perkembangannya, observasinya harus tajam banget nih Kak Deli. Kurang lebih itu ya. Halo. Oke. Gimana Kak Deli? Apakah sudah terjawab? Aku bisa lebih ngobrol lebih lanjut nanti sama kakaknya secara ini kali ya. Sama boleh. Kak. Silahkan, terima kasih. Oke, nah berikutnya nih ada pertanyaan untuk Kang Purwa dari Setia Anggreawan. Setia Anggreawan. Halo, selamat siang, Setia Anggreawan. Halo. Halo. Ini ayah atau bunda nih, Setia Anggreawan? Oh. Halo. Kak Setia. Oke, kalau kayak aku langsung beralih aja ke ada Kak, ini kayaknya banyak pertanyaan dari ayah-ayah nih kayaknya nih. Jadi ada Kak Eko Angga Suparno ya. Halo Kak Eko. Halo Kak Eko. Halo. Dari host mungkin boleh di-unmute untuk Kak Eko-nya. Oke, kalau ini kayaknya kalau untuk Kak Agnes Regina, apakah mungkin ada tadi juga saya melihat ada pertanyaan untuk Kang Purwa? Oke, halo Kak Agnes. Hai Kak. Oke, ini Kak Agnes mau bertanya sama Kang Purwa ya? Iya Kak. Silakan. Oke, Kang Purwa. Hai. Ya, ini Kak Agnes mau nanya nih. Silakan Kak Agnes. Apa aja nih yang mau tanyain? Halo, untuk teman-teman yang lain boleh ya di-mute kembali. Jadi kita bisa dengar chatnya antara Kak Agnes dengan Kang Purwacaraka. Silakan Kak Agnes. Kak, saya mau tanya dong, apakah iya musik bisa memiliki manfaat besar bagi seseorang dalam melakukan relaksasi gitu? Oh, oke.
Ini kayak ini mungkin Kang Purwa sama Kak Tanti nih bisa bantu jawab nih. Iya, ini kayaknya pertanyaannya untuk Kak Tanti nih. Kak Tanti nih coba nih kata. Psikologisnya. Coba Kak Tanti mungkin bisa bantu jawab Kak Tanti. Baik, coba jawab deh. Maksudnya Kak Agnes sih relaksasi apa nih? Boleh dikasih gambaran sedikit nggak? Karena relaksasi kan luas juga ya. Yang dimaksud relaksasi apa? Relaksasi, kalau misalnya orang itu mudah relaks dengan mendengarkan musik, apakah bisa meningkatkan kekebalan tubuh orang? Oh, arahnya kekebalan tubuh. Oke. Pada prinsipnya gini, relax mungkin ya, diawali dengan relax. Jadi, apakah musik bisa membuat kita relax? Itu bisa gitu ya. Kemudian relax itu tadi ya apa namanya, ada tenang ya, di situ ada perasaan-perasaan kan gitu loh, ada lebih cool gitu. Terus kalau kaitannya dengan pedang triliunan DP 20 juta. halo, boleh mungkin tolong di mute ya. Boleh tolong di mute, bentar. Itu yang DP 20 juta saya uang denger loh. Mungkin boleh. kita dengar semua ya. Mungkin boleh di. Oke. Iya, relax itu kaitannya dengan kekebalan tubuh. Memang iya ada. Jadi kayak gini deh. Kalau di sesi psikoterapi ya, psikoterapi itu salah satu cara gimana sih kita ngenalin emosi kita, terus emosi kita tuh mengganggu kita apa enggak. Jadi kalau misalnya marah yang udah tinggi banget levelnya, misalnya levelnya udah 10 gitu ya, terus kita pengen nurunin nih, gitu kan nggak enak ya, marahnya ketinggian ya gitu. Nah, terus kita pengen nurunin gitu. Kita setel musik deh, apapun yang kita suka. Dan dengan kita niatkan gitu loh, saya ingin emosi marah saya kemudian menjadi lebih nyaman lagi gitu. Kita pasang musik gitu kan, dengan niat kayak tadi, terus kita hayati itu gitu loh. Nah, ketika penghayatan itu, kita turun tuh emosinya, ya, otomatis tenangnya dapet, rileksnya dapet. Nanti dengan begitu kita bisa berperilakunya apa? Oh oke, kalau tubuhku tenang ya, pikiranku tenang, perasaanku tenang gitu ya, aku bisa melakukan hal-hal yang lain yang lebih manfaat. Kayak gitu sih fungsinya untuk relaksasi itu. Makasih loh, pertanyaannya keren banget Agnes. Terima kasih Agnes dan juga Kak Tanti. Nah ini sekarang nih, tadi ada. Boleh. Ini ceritanya sangat up to date nih ya. Boleh. Jadi, menurut testimoni yang diberikan oleh seseorang pada sebuah IG live, itu dikatakan bahwa dia menggunakan relaksasi, musik, dan seni untuk metode penyembuhannya. Oh. Orang yang bicara ini adalah Corona 1 dan Corona 2. Tahu nggak? Ngerti nggak siapa yang saya maksud dengan Corona 1 dan Corona 2? Oh, yang kemarin terkena yang pertama kedua ya? Ya, orang yang penari dua-duanya kan. Dua-duanya beliau itu adalah penari. Penari, betul. Jadi ketika ber-IG live dengan satu narasumber, teman saya Titin Watimena adalah penulis skenarionya film Dilan. Dia mengatakan, bertestimoni bahwa musik dan seni selama dia melakukan penyembuhan, karena tingkat stresnya bukan hanya dari kenapa dia kemudian di treatment sebagai penderita, tapi karena psikologis hari itu sangat mengganggu ketika rumahnya dikepung orang, dipenuhi oleh medsos dan dianggap sebagai sebuah aib. Hari itu dia menggunakan musik dan seni sebagai terapi, dan itu adalah fakta yang tidak terbantahkan dan sangat up to date. Makanya anak-anak harus bergembira di rumah. Jangan cuman belajar doang bikin stres ibu bapaknya, karena ini yang stres ibu-ibunya. Karena ibu-ibunya disuruh ngajarin anak-anaknya. Jadi yang stres bukan anak doang, tapi ibunya juga stres ya.
Jadi bermain musiklah di rumah supaya kekebalan tubuh Anda itu meningkat. Ya, bener banget itu Kang Purwa. Wabah, jadi jangan dibulak-balik, oke? Oke. Tapi bener Kang Purwa, kalau kadang-kadang ibunya sudah mulai amarah tingkat tinggi, kayak memang musik itu bisa menurunkan tone down ya. Merealisasikan untuk mengajarkan ke anaknya lagi. Ada satu Facebook yang ditulis oleh ibu-ibu dari Jogja mengatakan begini, para guru dan sekalian, Anda tetap digaji full, tapi katanya tugas Anda dialihkan kepada orang tua. Ini akhirnya bukan ajar mengajar, tapi hajar menghajar. Karena anak saya menjadi tidak harmonis. Oke, jadi mungkin ayah bunda. Maka bermain musiklah. Jangan tinggalkan musik, oke? Nah, Oke, thank you Kang Purwa. Jadi mungkin tadi Agnes ataupun ayah bunda dan teman-teman kecil, jadi mungkin nanti juga bisa mungkin langsung melakukan mungkin pada saat di tengah-tengah belajar, udah mulai suntuk atau apa, mungkin bisa mendengarkan musik-musik yang bisa merelaksasi diri juga, dan juga untuk ayah bunda ya, jadi biar gak cepet naik emosinya. Nah, ini aku ada lagi satu yang mau bertanya kepada Nicole dan mamanya Nicole. Audrey Kania. Audrey Kania, halo. Boleh di-unmute? Halo. Halo. Ya. Audrey Kania. Ya. Oke, jadi tadi silakan. Aku manggilnya apa nih? Bunda, kakak, atau apa nih? Kakak. Kakak. Iya. Ini Audrey sendiri masih bersekolah atau masih bersekolah? Masih bersekolah. Oh, umur berapa? Umur 17 tahun. Oh, 17 tahun. Oke, kita punya ABG di sini. Ayo silakan Audrey mau bertanya kepada Nicole, dan namanya Nicole apa aja nih? Nicole, Mama Nicole. Hai, Kak. Oke. Silakan Kak Audrey yang berumur 17 tahun. Ini kalau nggak salah aku tadi baca, posisinya di Jawa Timur ya Kak ya? Hai. Oh. Iya, di Jawa Timur. Oke, silakan Kak Audrey mau nanya. Untuk Nicole nanya apa nih? Silakan Nicole. Langsung sekarang tanyanya. Ya, silakan. Oh, iya. Hai Nicole dan bundanya ya. Jadi aku punya adik kecil gitu, jadi kita sekeluarga itu suka nyanyi. Terus kan Nicole masih kecil itu udah bisa gitu jadi penyanyi cilik, dan bagaimana caranya, tips atau gimana gitu sampai Nicole bisa tumbuh jadi penyanyi cilik seperti itu? Caranya sedikit ya. Iya, jadi aku emang dari dulu suka nyanyi kan. Jadi aku tiap hari selalu belajar. Masih biar sampai ini sekarang aku selalu belajar dan nggak pernah menyerah. Dan kalau misalnya ada kesempatan kayak ada acara menyanyi gitu, kayak misalnya waktu itu SBH ya, majalah SBH itu lagi ada acara jadi yang mau nyanyi atau berkreativitas boleh daftar. Nah, itu Nicole suka ikutan tuh acara-acara seperti itu gitu. Jadi dia nyanyi di sini, nanti dia nyanyi di mall sana gitu, terus di sekolah juga. Jadi lama-lama ketemu sama ketemu dengan bapak ini, jadi akhirnya diajak untuk nyanyi gitu, diundang. Jadi dari kecil tuh kita aku tuh suka bawa dia ke acara gitu, kayak di mall nyanyi gitu. Jadi mungkin awal-awalnya ikut perform di acara-acara publik ya Mam ya. Jadi Nicole jadi lebih pede juga ya. Jadi lama-lama juga orang akan melihat, ini Nicole ada di sini, ada di sana, dan lama-lama jadi mendapatkan undangan sampai akhirnya bisa bermain film ya Nicole ya. Oke, Kak Audrey mungkin ada pertanyaan lagi untuk Nicole dan mamanya? Motivasi awalnya Nicole suka nyanyi itu gimana? Motivasi awal maksudnya kayak Nicole sampai mau memperdalam nyanyi sama jadi penyanyi cilik gitu, awalnya gimana?
aku berlatih terus dan jangan menyerah. Oh. Tapi untuk Nicole memang menjadi penyanyi memang sudah cita-cita Nicole dari kecil ya, Nicole? Iya. Oke, jadi emang semuanya tetap harus dari niat dari kecil dan diri sendiri, karena memang tadi yang sempat ditanyakan, Nicole itu mau bernyanyi, mau menjadi penyanyi karena dia sendiri yang mau, bukan karena disuruh mama papa. Jadi mungkin untuk Kak Audrey semuanya harus balik ke kemauan sendirinya, kemauan sendiri. Ini berlalu dan mulai banyak lagi, atau mungkin kalau nanti ada banyak lomba-lomba online, mungkin Kak Audrey bisa ikutan. Siapa tahu aja nanti bakatnya Kak Audrey dan adiknya Kak Audrey juga jadi tambah berkembang ya. Oke. Mungkin Nicole ada yang mau disampaikan lagi nggak untuk Kak Audrey? Selamat ya Kak Audrey dan adiknya Kak Audrey. Terima kasih. Thank you Nicole, dan thank you Mama Nicole. Oke, Kak Audrey thank you ya. Nah, sekarang nih, aku mau masuk ke sesi yang pastinya ditunggu-tunggu oleh ayah bunda semuanya. Di sini aku akan ada pengumuman door prize, jadi menggunakan random picker untuk 5 pemenang. Masing-masing 5 pemenang yang beruntung akan mendapatkan voucher pulsa senilai 50.000. Nah, aku mau bertanya nih untuk dari tim bintang kecil, host bintang kecil, apakah melakukan apa untuk melakukan random picker-nya? Oke. Jadi ya, siap, ready. Oke, silakan. Sani ya, silakan Sani. Oh, tadi suaraku tadi agak terputus-putus ya. Oke, sorry. Mudah-mudahan udah nggak lagi. Oh iya, aku mau ngasih tahu lagi. Jadi nanti aku ingatkan lagi akan ada 5 pemenang beruntung. Masing-masing akan mendapatkan voucher pulsa sebanyak 50.000. Jadi ayah bunda dan adik-adik semuanya yang tadi sudah join, sudah daftar, namanya sudah dimasuki ke sistem ini. Jadi nanti akan kayak istilahnya kayak diundi, langsung muncul pemenangnya satu persatu. Jadi ini memang fair ya, karena menggunakan aplikasi juga. Ya silakan Kak Sani nih, biasanya nih yang ngeklik nih. Silakan Kak. Oke, ini sudah mulai screen sharing. Kak, suaranya putus-putus. Sambil menunggu nih ya, masih ada sedikit loading. Mungkin aku mau ngajak ngobrol Kak Riri. Ya. Halo Kak Riri, ini ada yang nanya nih, Kak Riri bisa mungkin tahu nggak sih share kayak informasi soal yang lomba, apa sih lomba? Tadi ini ada yang nanya lomba cipta lagu bintang kecil. Mungkin ini ada yang request nih Kak Riri, mungkin kalau memang ada informasi seputar lomba cipta lagu bintang kecil mungkin bisa di-share di chatnya di ruangan chat, atau mungkin Kak Riri ada yang mau disampaikan mungkin Kak? Screen-nya nggak kelihatan. Oke, jadi gini, kalau misalkan untuk yang lomba bakat anak dan strategi menjadikannya bintang, jadi stay bintang kecil itu Kak Astrid. Oke. Pokoknya jadi ayah bunda dan adik-adik tercinta langsung kepoin IG-nya bintang kecil, karena pasti di situ informasinya lengkap terkait soal untuk lomba dan juga acara-acara webinar dari bintang kecil selanjutnya ya Kak ya. Betul.
Oke, ini udah mulai nih. Sudah muncul di ini. Silakan Kak Sani untuk pemenang pertama yang beruntung mendapatkan voucher pulsa 50.000. Kita akan mengundi istilahnya 5 orang, 5 nama. Silakan Kak Sani untuk nama yang pertama. Oh tuh, hai Sobat Bintang. Untuk info lebih detail bisa langsung DM di IG-nya bintangkecil.indonesia. Ada di ruangan chat. Oke, kita bisa mulai. Jangan dicoret-coret screen-nya ya. Aduh, pinter-pinter banget ya adik-adik kita ya. Tolong dihapus dong coret-coretnya. Oh, ini yang pertama nih, siapa nih? Tadi namanya pertama siapa? Nah, yang pertama, Asening SPD. Selamat ya. Nah, mami-mami jangan khawatir, semua namanya tuh sudah dimasukin karena total yang mendaftar itu memang sekitar ada 400 nama ya. Jadi kalau tadi mungkin kita lihat yang pas di awal-awal tuh kan namanya kan mungkin nggak kelihatan semua, tapi kalau tuh di scrolling ke bawah itu banyak banget. Jadi tenang aja, semua yang mendaftar tuh langsung dimasuki. Jadi mami daftar pakai nama siapa, nama lengkapnya siapa, itu yang dimasukin ke sistem kami. Oke, yang pertama Aseni SPD, selamat mendapatkan voucher 50.000. Untuk pemenang kedua silakan Kak. Dan untuk teman-teman semuanya, adik-adik cinta jangan dicoret-coret ya screen-nya ya. Jadi biar nanti bisa Kak Asut biar bisa baca jelas siapa nih pemenangnya. Terima kasih. Ya, Anda di sini. Nah, untuk yang keduanya. Oh, ini nggak ada lampu sih. Untuk nama keduanya. Itu siapa? Pemenang keduanya siapa ini kalau boleh diketik karena hanya belakangnya doang. Oh, ini yang tadi ya. Untuk pemenang keduanya. Silakan untuk pemenang dua bisa dimulai untuk milih secara acak. Oh, tadi nama kedua pemenang keduanya tadi nama Bapak Abdul Aziz. Untuk yang ketiga sekarang. Kita sudah memilih cara acak untuk pemenang nomor 3. Hai adik-adik, boleh ya jangan dicoret-coret screen-nya, dan juga yang mungkin tadi keklik unmute mungkin boleh dibalik untuk di-mute lagi supaya tidak ada suara-suara lain. Untuk pemenang yang ketiga, 50.000. Ini siapa namanya?
Awal Dalimunte. Selamat kepada Awal Dalimunte, pemenang ketiga voucher 50.000, voucher pulsa 50.000, dan untuk kita akan balik langsung pilih nama yang keempat, pemenang voucher pulsa 50.000, nama yang keempat, silakan Kak Sani diklik. Mami-mami semuanya tolong di-mute ya. Ini ada beberapa, saya lihat soalnya ada yang terbuka tidak di-mute. Terima kasih. Siapa itu winnernya? Pascalia Deandra Marce Umbo. Selamat untuk Pascalia Deandra Marce Umbo. Itu adalah pemenang keempat yang mendapatkan voucher pulsa senilai 50.000. Dan ini untuk yang pemenang terakhir yang mendapatkan voucher pulsa 50.000, silakan diacak, Kak. Nanti pemenang akan dihubungi ya oleh tim host dari Bintang Kecil dan juga dari untuk lebih kelanjutannya mengenai tata cara pengambilan hadiahnya, atau mungkin nanti apakah langsung diisi pulsanya atau bagaimana, nanti akan dihubungi langsung. Untuk pemenang kelima, silakan. Cuci Ubaidah. Oke, nah selamat ya. Jadi itulah nama pemenang dari 5 pemenang yang mendapatkan voucher pulsa masing-masing 50.000. Ada Aseni SPD, Abdul Aziz, Awal Dalimunte, Pascalia Deandra Marce Umbo, dan juga Cuci Ubaidah. Nah selamat, nanti akan dihubungi langsung 5 pemenang ini yang mendapatkan voucher pulsa 50.000. Nah, jadi untuk ayah bunda teman-teman, kita tiba di penghujung acara. Sebelum itu mungkin saya mau kembali untuk mengundang Kak Tanti, Nicole, dan Kang Purwa. Mungkin apakah ada, mungkin dari Kak Tanti sendiri, Kak Tanti mungkin ada pesan-pesan nggak untuk ayah bunda dan adik-adik kecil kita sebelum kita menutup webinar kita hari ini, Kak? Iya, tetap kreatif ya, walaupun di rumah gitu kan. Gunakan apapun yang ada di rumah untuk bersenang-senang ya. Oke, thank you Kak Tanti. Ini mungkin dari Kang Purwa, ada mungkin pesan-pesan untuk ayah bunda dan teman-teman kecil kita hari ini. Ada juga yang ABG sih. Silakan Kang Purwa. Untuk saya mudah-mudahan aplikasi-aplikasi ini dapat membantu dan mengimbangi yang kita obrolin tadi ya, persoalan, sehingga bisa menjadikan salah satu dari jalan keluar yang kita inginkan. Mudah-mudahan bisa nih. Amin. Itu aja. Amin. Thank you Kang Purwa dan Nicole. Nicole Rosi dan mamanya silakan. Ya, ada pesan-pesan untuk teman-teman kecil dan ayah bunda yang sudah hadir hari ini. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah dan selalu happy. Happy kunci pertama ya Nicole ya. Thank you Nicole dan Mama ya sudah join kita hari ini. Dan Kak Riri. Hai Kak Riri. Halo Kak Astrid. Sebelum aku closing nih webinar kita hari ini, gimana Kak Riri? Mungkin ada kata-kata pamungkas mungkin ya dari Bintang Kecil. Cuman ada sedikit kata-kata yang kayak mari berkarya dan berkreatif, terus
dan jangan lupa lewat dari aplikasi Bintang Kecil. Oke. Terima kasih semua narasumber kita hari ini. Terima kasih Kak Riri dan Bintang Kecil. Terima kasih kesempatannya juga. Terima kasih para peserta webinar kita hari ini. Langsung kepoin IG-nya bintangkecil.indonesia dan tunggu launching aplikasinya tanggal 10 November 2020. Dan juga nanti, seperti nanti di penghujung, jangan live grup dulu ya, karena nanti kayak mau ada kasih dari Bintang Kecil kayak tadi akan memberikan free atau apa, nanti akan dihubungi lebih lanjut. Dan juga untuk teman-teman kecil, ayah bunda tetap semangat, tetap berkreativitas demi kecerdasan anak-anak kita, dan sampai jumpa kembali di webinar yang mudah dalam waktu dekat. Terima kasih. Foto bersama dulu, Mbak. Oh iya, kita mau foto bersama dulu. Iya, aku biasanya ngingetin foto bersama loh. Coba kita foto bersama dulu ya. Oke, semuanya, ayo dibuka kameranya, pasang senyumnya yang paling kece, adik-adik, bunda. Kita senyum ya. 1, 2, cheers. Sekali lagi. 1, 2, cheers. Oke. Terima kasih semuanya. Udah cukup ya foto-fotonya ya. Aku mau foto lagi. Oke. Yaudah, terima kasih yang sudah join webinar pengaruh musik terhadap kecerdasan anak by Bintang Kecil. Langsung kepoin IG-nya Bintang Kecil ya. Bye, Nika. Bye, Nika. Bye, Nika. Bye, Nicole. Bye, Nicole. Bye, Aunty. Bye, Aunty. Tes. Permisi. Narasumber masih ada nggak?